dan sesudah melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Muda Christine yang saat ini bertugas. Saya akan melakukan pemeriksaan terhadap telinga, hidung, dan tenggorokan Ibu. Jadi pemeriksaan yang pertama itu tes Schwabach, itu dengan menggunakan Garputala 512 Hz. Nanti tujuannya itu adalah untuk membandingkan hantaran tulang telinga Ibu dengan tulang telinga saya sebagai pemeriksa. Nanti caranya, saya akan memetikkan Garputala ini, kemudian saya akan taruh di belakang telinga Ibu. Kemudian apabila Ibu sudah tidak dengar lagi suara dengungnya, maka Ibu bisa angkat tangan dan saya akan pindahkan ke telinga saya. Dan saya akan lakukan sebaliknya, mulai dari telinga saya, kemudian ke telinga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Kak. Saya mulai ya Bu ya. Sekarang dari saya dulu ya Bu ya. Apakah masih bisa dengar Bu? Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung dan senter. Jadi nanti tujuannya itu adalah untuk mengamati hidung bagian dalam Ibu. Nanti saya akan masukkan spekulum hidung ini di salah satu hidung Ibu, seperti ini. Nanti saya masukkan dalam kondisi tertutup. Kemudian akan saya buka. Setelah masuk saya akan buka perlahan. Kemudian saya akan amati bagian hidung Ibu. Begitu pula sisi sebaliknya. Apakah bisa dimengerti Bu? Oh, bisa. Apakah Ibu bersedia? Pertama, pilih ukuran spekulum yang sesuai dengan hidung pasien. Pegang spekulum dengan tangan yang tidak dominan, ibu jari berada di gagang bawah spekulum, dan jari tengah hingga kelingking berada pada gagang atas hingga menyentuh gagang bawah. Masukkan spekulum dalam posisi tertutup, buka spekulum secara perlahan, dan amati apakah ada sekret, krusta, bisul pada vestibulum nasi. Arahkan cahaya lampu ke kafum nasi, perhatikan kongka inferior, warna mukosa, lebar lumen dan dasar kafum nasi, deviasi septum, krista, dan spina. Keluarkan spekulum hidung dengan posisi setengah terbuka. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan orofaring dengan menggunakan spatula lidah. Jadi saya akan menggunakan spatula lidah, kemudian saya akan amati dengan menggunakan senter. Jadi tujuannya adalah untuk mengamati bagian dalam tenggorokan ibu. Nanti saya akan minta ibu untuk membuka mulut,
Kemudian saya akan tekan lidah ibu dengan spatula lidah. Kemudian nanti sambil ibu bilang A, saya akan lakukan pemeriksaan. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Bisa buka mulutnya, Bu. Julurkan lidahnya, Bu. Bilang A. Pertama, minta pasien untuk membuka mulut, lalu masukkan spatula lidah menekan 2/3 anterior lidah. Minta pasien untuk mengucapkan A. Amati gigi-gerigi, lidah, mukosa bukal, palatum mola dan durum, tonsil, uvula, pilar anterior posterior, dan dinding posterior orofaring. Jadi dari hasil pemeriksaan tes swabah tadi, apabila dia swabahnya normal, tidak ada yang memanjang atau mendek, itu normal. Kemudian apabila swabahnya itu memanjang, itu kemungkinan ada tuli konduksi. Jadi maksudnya memanjang itu apabila ketika ibu sudah tidak dengar, saya juga tidak dengar, kemudian apabila saya tidak dengar, ibu masih mendengarnya. Kemudian kalau misalnya swabahnya memendek, itu artinya tulis sensori neural. Itu apabila ketika ibu sudah tidak mendengar, saya masih mendengarnya. Kemudian pada pemeriksaan tadi itu normal ya Bu ya hasilnya. Jadi fungsi telinga ibu masih normal. Kemudian untuk rinoskopi anteriornya, pemeriksaannya itu pada area hidung kanan dan kiri ibu juga normal, tidak ada kelainan, tidak ada massa, dan tidak ada perubahan warna. Kemudian untuk pemeriksaan orofaringnya, area dalam tenggorokan ibu itu juga masih normal, tidak ada massa, tidak ada obstruksi ataupun tidak ada kelainan lainnya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih dokter.